Rujuk pada hasil-hasil riset, sebenarnya harusnya yang paling pas gitu ya untuk anak-anak ini. Kalau jam 6 pagi sama aja bangunnya siap-siap jam 5 jam apa. Bukan cuma anaknya mengalami kelelahannya, tapi orang tua yang nyiapin sarapan, yang nyiapin apa juga pasti. Dan saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, Pagi sekolah banget. di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Nah, selanjutnya karena anak-anak tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 tanpa pendampingan, tanpa keperluan yang mendesak yang didasarkan pada izin orang tuanya, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah. PR dihapus. Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah. Tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban di rumah. Di rumah anak-anak itu rileks, baca buku, berolahraga, fokus membantu kedua orang tuanya, meringankan beban-beban pekerjaannya. Kemudian belajar membereskan rumah, cuci piring, perempuan belajar masak, ngepel, dan berbagai kegiatan lainnya yang bermanfaat. Kemudian bisa mengikuti les musik, les bahasa Inggris, les matematika, les fisika, dan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Itu adalah arah membangun anak-anak Jawa Barat yang memiliki visi dan orientasi yang kokoh untuk menyambut masa depannya. Untuk itu pasti kebijakan saya ada pro dan kontra. Bagi saya pro dan kontra adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi. Tetapi yang terpenting adalah tujuan utama kita adalah untuk mewujudkan anak-anak Jawa Barat yang cager, bager, bener, pintar, jeung singer. Hatur nuhun ya, sehat selalu. Rujuk pada hasil-hasil riset, sebenarnya harusnya yang paling pas gitu ya untuk anak-anak ini kan di beberapa hasil riset bahkan pukul 8. Untuk anak yang usia dini itu bahkan pukul 9 gitu ya. Dan mereka menyelesaikannya jauh lebih lama gitu. Memang itu berdasarkan riset, karena beberapa riset yang dilakukan oleh Eropa memang menunjukkan lebih tepat sebegitu, mengingat itu sebenarnya hormonan biologisnya anak-anak gitu. Jadi kalau kita bicara 6.30 sesungguhnya memang kepagian ya, apalagi misalnya kalau kita merujuk Jakarta, mungkin Jakarta dulu pakai alasan 6.30 untuk kemacetan, karena memang kemacetannya Jakarta kan luar biasa ya sebagai ibu kota negara pada saat aturan itu dibuat. Namun kalau wilayah Jawa Barat yang demikian luas ya, kemudian juga tipologinya yang berbeda-beda, maka 6.30 pun sebenarnya terlalu pagi. Misalnya untuk beberapa wilayah yang Bu, kemarin barak militer dikritik, sekarang ini dikritik. Memangnya Ibu nggak punya program sendiri dah, selain mengkritik orang yang sedang membangun? Mereka tidak tergesa-gesa dengan jam masuk, dan mereka juga sebenarnya nggak masalah dengan sekolah sampai hari Sabtu misalnya gitu ya. Jadi itu terlalu pagi, mengingat anak-anak ini berarti bangunnya jauh juga lebih pagi, ya berangkat lebih pagi tentunya, dan ini kasihan guru-guru juga ya, karena guru kan juga punya keluarga ya, gitu ya, guru punya keluarga juga, dan ini akan punya setidaknya dampak pada dua problem ya. Yang pertama adalah masalah kurang tidur, jadi mengantuk. Yang kedua adalah masalah terkait dengan pencernaan anak-anak karena perubahan dari pola makan. Bisa jadi Jakarta juga mungkin perlu evaluasi juga bagaimana hasil dari penerapan selama ini 6.30. Kalau ngurangin macet ya, tapi bagaimana misalnya dengan kondisi anak-anak gitu ya. Ini kan aturannya udah cukup lama ya. Nah itu harusnya juga ada evaluasi sih. Nah ini Jawa Barat yang akan meniru evaluasi lagi. Ini juga perlu tadi pertimbangan seperti saya sudah sebutkan. Pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya sebenarnya jam mulai sekolah anak kita tuh kepagian gak sih? Disclaimer dulu, saya bukan ahli Dr. Sela Putri Sundawan. Di video saya yang lain banyak orang tua yang mengeluh kalau anaknya itu banyak yang gak sempat sarapan karena sekolahnya yang kepagian. Saya jadi penasaran, sebenarnya ada gak sih dampak lain kalau jam mulai sekolah ini terlalu awal? Untuk pembahasan ini saya akan cherry pick 3 penelitian eksperimental yang menunda jam sekolah selama 20-60 menit. Nah, ketiga penelitian yang dilakukan pada
sekolah ini dilakukan di siswa-siswa yang berbeda, tapi ternyata hasilnya itu serupa. Anak-anak yang tidur kurang dari 8 jam lebih sering menunjukkan kelelahan di siang hari, punya pandangan hidup yang lebih negatif, dan punya skor ujian yang lebih rendah. Sebaliknya, ketika jam sekolah dimundurkan menjadi mundur 20 menit, 30 menit, bahkan sampai 60 menit, anak-anak itu punya durasi tidur yang jadi lebih panjang. Kemudian, durasi tidur yang panjang ini ternyata punya hubungan yang kuat dengan fokus dan perhatian yang lebih baik di sekolah. Dalam jangka panjangnya, prestasi anak-anak di sekolah ini juga berdampak positif. Nah, American Academy of Pediatrics atau IDAI-nya di Amerika juga sudah memberikan pernyataan bahwa jam sekolah yang terlalu pagi itu tidak direkomendasikan untuk remaja. Pada saat remaja, perubahan waktu tidur karena faktor biologis yang mungkin terjadi bersamaan dengan terjadinya pubertas ini menggeser siklus bangun dan tidur anak-anak ini. Dari laporan AAP IDAI-nya Amerika itu menganjurkan untuk sekolah-sekolah di middle school dan high school mulai mempertimbangkan kecukupan waktu tidur untuk kemudian mempertimbangkan penundaan di jam mulainya sekolah. Nah, kalau di Indonesia gimana menurut Anda? Kalau saya sih kurang setuju ya. Kita contohnya aja di luar negeri kan juga nggak ada ya yang sampai masuk jam 6 pagi. Ya, kalau jam 6 pagi sama aja bangunnya siap-siap jam 5, jam apa. Bukan cuma anak yang mengalami kelelahannya, tapi orang tua yang nyiapin sarapan, yang nyiapin apa juga pasti bangunnya jauh lebih pagi. Jadi menurut saya nggak terlalu efektif sih. Yang penting intinya kalau anak kurang tidur, anak jumlahnya tidurnya kurang, pasti dia punya otak juga nggak akan bisa istirahat dengan bagus, sehingga nanti bisa beresiko tinggi untuk mengalami gangguan perkembangan di kemudian hari. Perilakunya jadi lebih agresif mungkin, terus kemudian pergaulannya juga jadi kurang bertenaga, apa segala macam itu, jadi efeknya banyak. Ya kita lihat aja misalnya anak nih, katakanlah misalnya dia secara kesehatannya nggak bagus, dia ngorok terus, amandelnya gede banget. Kan jam tidurnya kurang tuh. Salah satu red flag-nya adalah tidak konsentrasi saat sekolah. Sama kalau anak kurang tidur, apapun juga misalnya bangunnya masih terlalu pagi dan lain-lain, itu juga nanti tidak konsentrasi saat sekolah, nanti pasti pelajarannya juga nggak bagus, nggak akan keserap dengan maksimal, perilaku agresifnya bisa meningkat dan lain sebagainya. Itu masing-masing usia ada beda ya. Kalau misalnya SD kan setidaknya masih ada 10 sampai 12 jam. Jadi ya tadi kalau misalnya dia mesti bangun jam 5 pagi, masa jam 5 sore atau jam 7 sore udah harus tidur, kan nggak bagus ya. 10 jam lah kalau bisa, tetap sehari gitu. Ya tetap sih sebaiknya sih kalau bisa sih bangun jam 6 pagi ya, terus habis itu jam 7 tuh baru mulai sekolah tuh menurut saya udah paling efektif lah kayak gitu. Tapi selama tetap 2 jam sekali tuh harus ada istirahat, pokoknya harus ada istirahat. Kalau bisa istirahatnya jangan cuma 15 menit ya, mungkin 20 menitan gitu juga bagus. Ya kalau zaman dulu kita kan begitu aja udah oke lah. Dokter anak kritik usulan sekolah masuk jam 6 pagi dari Deddy Mulyadi. Resiko kesehatan mengintai. Kok saya curiga ya, dokter ini dan orang tua yang tidak setuju anak masuk sekolah jam 6 pagi. Mereka tidak pernah sholat subuh dan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sholat subuh. Dan ujinya lagi alasan dokter ini tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena menurutnya memaksakan anak masuk sekolah terlalu pagi justru bisa berdampak negatif terhadap tubuh kembang dan kondisi mental anak. Kalau saya kurang setuju ya, kita lihat saja di luar negeri itu nggak ada yang sampai masuk jam 6 pagi. Ibunya harus siap-siap jam 5 atau bahkan lebih pagi. Bukan cuma anaknya yang kelelahan, tapi orang tuanya juga. Nah kan bener Nukieu Matara sholat subuh cek aing oge. Dok uing baca ya, manfaat bangun pagi di situs resmi Siloam Hospital. Yang pertama, waktu baik untuk sarapan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental dan suasana hati. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit. Yang keempat, memiliki waktu untuk olahraga pagi. Yang kelima, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Yang keenam, meningkatkan kualitas tidur. Nih, yang ketujuh, merasa lebih tenang. Selain itu kan Kang Deddy Mulyadi juga sudah membuat kebijakan pembatasan jam malam bagi pelajar. Kang Deddy melarang pelajar keluyuran lewat jam 9 malam. Tujuannya apa? Salah satunya agar siswa atau pelajar ini tidak bergadang alias tidur lebih awal. Supaya apa? Supaya bangun lebih pagi tanpa mengurangi jam tidur anak dan tidak membuat anak kelelahan seperti yang dokter ceritakan. Gue hitungin nih, kalau misalkan anak tidur jam 10 malam dan bangun jam 4 pagi nih, 10 11, 12, 1, 2, 3, 4 nih, 4 berarti 7 jam anak waktu tidur. Sangat cukup untuk anak tidur. Kelelahannya di sebelah mana? Ngaco nih dokter.
Pak, Waduh, aduh Pak, kalau yang ini mah atuh Ada jangan apa, Bu? atuh Pak, masuk jam 6 biar anak disiplin dan tidak nakal. Pak, kalau anak-anak masuk jam 6 nanti saya yang jadi nakal, Pak. Saya yang jadi pemberontak, Pak. Aduh, Pak, jangan, Pak. Saya nih kesian, Pak. oh iya. Bukan masalah bangun paginya, Pak. Kita Tapi- setiap hari juga bangun pagi, beres-beres, siap-siap. Takut dia begal, Pak. Mending kalau udah ada transportasi umum kita bisa naik gitu ya, aman, merata bareng sama yang lain. Kan ini mah Takut pasti dibegal. naik motor. Sin, atuh Pak. Daga semua anak-anak yang sekolah itu tadi antar sama bapaknya. Kan siapa tahu bapak nanti berangkat subuh juga ke Jakarta kerja. Ibu-ibunya masa nganter. Ti subuh naik motor, mending kalau cuman berdua ada anaknya yang lebih kecil. Atuh. Hmm. Pak, ini anak-anak disiplin, saya yang stres ini. Ini nggak saya yang masuk ke barak, Pak. Oh, belum dengerin kan tuh dari kemarin Mak minta ke barak. Udah, kita aja lah Pak yang berangkat, Pak. Ya, nggak usah ke anak-anak gitu, Pak. Nggak usah, udah. Kita aja ya Pak yang berangkat, Pak. Udah, Pak. Nggak stres, Pak. Nanti saya jadi pemberontak ini. Saya yang nakal nih jadinya nih, Pak. Aduh. Muncul lagi nih satu orang yang tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang jam masuk sekolah ini ya. Kan sekarang harus masuk jam 6 pagi ya anak-anak sekolah itu. Namanya tuh Ian Suryadi Suteja. Dia seorang dokter spesialis anak loh. Gak setuju loh anak-anak bangun Spesialis. pagi. Alasannya katanya kalau anak-anak bangun pagi nanti psikologisnya akan terganggu. Perkembangan otaknya pun akan terganggu. Karena mereka akan kurang tidur. Ini jelas deh, dokter ini bukan orang Islam ya. Karena kalau di Islam itu kita ada yang namanya sholat subuh. Kalau sholat subuh itu sekarang itu jam 4-an lah di sini kan di Indonesia ini. Otomatis kita itu harus bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Dan kalaupun tidur setelah sholat subuh itu tidak baik. Dilarang, bahkan nggak sampai haram sih tapi dilarang. Jadi otomatis setelah kalau jam masuknya jam 6, jadi si anak ini akan terbiasa sholat subuh. Dan kalau berbicara soal apa ya kurang tidur, mau jam 6, jam 7, jam berapapun, kalau anak naiknya suka bergadang ya memang kurang tidur. Jadi alasannya gimana ya? Kan pagi itu malahan bagus ya, udaranya masih segar. Olahraga itu kan kebanyakan dilakukan pagi, jalan kaki, bagus kan? Kok alasannya sih Pak, aduh katanya ini dokter spesialis anak. Aduh, pikirnya kok gimana ya? Itulah kebijakan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang baru. Anak sekolah masuk jam 6.30 dan Bu Retno pun mengomentari, mengkritik lagi. Dulu kebijakan Barat Minta dikritik, sekarang ini dikritik. Apa enggak ada acara lain lah Bu selain mengkritik orang lain? Pak Deddy ubah jam masuk sekolah di Jabar jadi 6 pagi agar siswa disiplin dan tidak ada remaja nakal. Di sisi lain, dokter spesialis anak mengatakan bahwa anak yang kurang tidur itu akan rentan akan kesehatannya. Jadi gimana menurut kalian? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.